Yang pertama yaitu definisi dan konsep teori biaya transaksi. Transaksi merupakan proses di mana layanan atau produk ditransfer melalui antarmuka yang dapat dipisahkan secara teknologi. Menurut Williamson tahun 1985, transaksi merupakan perpindahan atau transfer barang dari suatu tahap ke tahap yang lain melalui teknologi yang terpisah. Satu tahapan selesai dan tahap berikutnya dimulai. Sedangkan menurut Richard dan Furbot tahun 2000, transaksi adalah perpindahan jasa, barang, pengetahuan, informasi, dan lain-lain dari suatu tempat ke tempat lain, atau pemindahan barang dari produsen ke konsumen, atau pemindahan barang dari satu individu ke individu yang lain yang disebut transaksi fisik atau delivery. Selain dalam pengertian perpindahan fisik, transaksi juga meliputi akuisisi atau pemindahan hak kepemilikan atas barang dari pemilik ke pihak lain, di mana hal ini disebut transaksi dari aspek legal. Awalnya, teori ekonomi kelembagaan dikembangkan sebagai perluasan dari teori biaya transaksi yang muncul sebagai akibat dari kegagalan pasar. Dalam paradigma pasar neoklasik, pasar dianggap akan beroperasi secara sempurna tanpa adanya biaya, karena konsumen memiliki informasi yang lengkap dan penjual bersaing untuk menetapkan harga yang rendah. Namun dalam kenyataannya, aktivitas pasar seringkali terjadi secara asimetris, yang menyebabkan munculnya biaya transaksi yang didefinisikan sebagai biaya yang timbul dalam proses negosiasi dan pertukaran. Pendekatan teori biaya transaksi. Yang pertama, teori ekonomi biaya transaksi oleh Coase. Konsep tentang biaya transaksi pertama kali diperkenalkan oleh Ronald Coase pada tahun 1937 lewat artikel yang berjudul The Nature of the Firm, mengenai alasan mengenai eksistensi perusahaan serta batasan-batasannya dalam konteks di mana pasar dan organisasi dipertimbangkan sebagai alternatif bagi mekanisme aturan pertukaran. Biaya transaksi yang digunakan untuk mengukur efisien atau tidaknya suatu desain institusi. Semakin tinggi biaya transaksi yang terjadi dalam kegiatan ekonomi, maka semakin tidak efisien institusi yang didesain. Coase juga berpendapat bahwa biaya transaksi dapat dikurangi dengan pengaturan kelembagaan yang tepat, seperti hak kepemilikan yang jelas dan mekanisme kontrak yang efektif. Dalam hal ini, hak kepemilikan memiliki peran penting karena dapat mempengaruhi biaya transaksi. Yang kedua, teori ekonomi biaya transaksi oleh Williamson. Menurut Williamson, pendekatan teori biaya transaksi adalah konsep yang menjelaskan biaya yang timbul saat melakukan transaksi di luar biaya produksi. Biaya transaksi ini dapat terdiri dari berbagai jenis, seperti biaya pemasaran, biaya izin, biaya transportasi, dan biaya pencarian informasi. Teori transaction cost economic yang dikembangkan oleh Williamson menjelaskan bagaimana perubahan dan karakteristik dasar dalam transaksi tertentu dapat mengarah pada diversifikasi pengaturan organisasi untuk menghemat biaya total, termasuk biaya transaksi. Dalam kaitannya dengan hak kepemilikan, teori ekonomi biaya transaksi yang digagas oleh Williamson merupakan teori yang seringkali terkait tentang perusahaan dalam posisinya sebagai sebuah entitas yang berupaya untuk menghindari negativitas. Dalam hal ini ada 3 jenis negativitas yang perlu dihindari oleh perusahaan, yakni pertama, perusahaan sebagai entitas yang berupaya untuk menghindari timbulnya biaya pertukaran yang tinggi di pasar. Kedua, sebagai sebuah entitas yang berupaya menghindari risiko yang timbul akibat adanya sejumlah masalah. Dan yang ketiga, sebagai sebuah entitas yang berupaya untuk menghindari hubungan pasar yang oportunistik. Baik, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi biaya transaksi. Perekonomian kelembagaan baru membagi faktor penting tersebut menjadi beberapa faktor. 3 faktor penting yang mempengaruhi biaya transaksi adalah frekuensi, kekhususan aset, dan ketidakpastian. Demikian pula, namun lebih spesifik, faktor paling penting yang mempengaruhi biaya transaksi yang timbul adalah rasionalitas terbatas, perilaku oportunistik agen, dan informasi asimetrik dalam transaksi keuangan yang dinyatakan sebagai tingkat spesifik aset, frekuensi transaksi dan biaya tata kelola, dan tingkat ketidakpastian yang terkait dengan pertukaran. Dalam perekonomian saat ini, pengembangan organisasi didominasi oleh hierarchy karena merupakan cara yang lebih efektif untuk membangun hubungan. Ekonomi biaya transaksi terdiri dari 4 faktor. Yang pertama, ada banyak ketidakpastian dan ketidakkepastian di dunia. Kedua,
karena tawar-menawar dan kekhususan aset organisasi yang melakukan transaksi merasa mahal untuk membatalkan transaksi tersebut. Yang ketiga, individu mempunyai rasionalitas yang terbatas, yang berarti mereka memperoleh dan memproses informasi yang terbatas sehingga mempunyai pilihan yang lebih sedikit. Yang keempat, perilaku oportunistik yang melekat pada individu dalam suatu perekonomian mempersulit penegakan perjanjian kontrak setelah jangka waktu yang lama. Keempat faktor tersebut secara kolektif menyulitkan untuk mengadakan perjanjian kontrak dengan biaya rendah yang berujung pada terciptanya biaya transaksi di pasar. Ekonomi biaya transaksi berpendapat bahwa perusahaan besar mempertahankan hubungan kontraktual pengganti dengan hubungan otoritatif. Pengusaha organisasi hierarki besar tidak memerlukan perjanjian kontrak karena mereka menggunakan kebijakan organisasi seperti paksaan, pemantauan, dan insentif untuk mempertahankan kontrol. Selanjutnya yaitu implikasi teori biaya transaksi dalam praktek ekonomi. Ekonomi adalah salah satu aspek utama yang selalu menghadapi efek langsung atas segala aktivitas perubahan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya pada perubahan globalisasi, revolusi industri, perang dagang, dan kondisi pandemi. Setiap regulasi yang dimunculkan selalu mengutamakan kepentingan ekonomi daripada aspek lainnya. Hal ini dilakukan karena ekonomi adalah bagian terpenting yang harus dibenahi dan selanjutnya dengan harapan akan berpengaruh langsung terhadap aspek lain. Pendekatan biaya transaksi pertama kali dipelopori oleh Ronald Coase dalam tulisannya pada tahun 1937 The Nature Firm, mengemukakan bahwa pilihan antara mengkoordinasikan produksi melalui pasar atau hierarki tergantung pada biaya komparatif relatif dari kedua alternatif tersebut. Biaya transaksi atau transaction cost merupakan konsep yang menjelaskan mengenai biaya yang dikeluarkan saat melakukan transaksi di luar biaya produksi. Ya, selanjutnya aplikasi teori biaya transaksi dalam berbagai bidang. Peraih Nobel asal Inggris di bidang ekonomi Ronald Coase mengajukan konsep teori biaya transaksi pada tahun 1937. Ia mendefinisikan teori tersebut sebagai fokus pada penghematan biaya transaksi, menganalisis setiap transaksi sebagai satu kesatuan, dan membedakan karakteristik berbagai transaksi. Dia kemudian menganalisis dan mengklasifikasikan berbagai transaksi untuk memfasilitasi koordinasi oleh organisasi birokrasi tertentu. Ia juga mencontohkan bahwa biaya transaksi adalah biaya yang diperlukan untuk memperoleh informasi pasar yang akurat. Biaya transaksi juga memuat semua kegiatan ekonomi yang mencakup jumlah biaya yang diperlukan untuk pencarian informasi, negosiasi, pembuatan kontrak, dan kebutuhan penanganan pelanggaran kontrak. Adapun penerapan dalam bidang ekonomi yaitu teori biaya transaksi menyatakan bahwa tujuan organisasi manapun adalah meminimalkan biaya yang dimana dalam hal ini berkaitan dengan transaksi. Oleh karena itu, organisasi akan memilih untuk mengelola sumber daya ini secara eksternal ataupun internal, bergantung pada biaya transaksinya. Misalnya, teori tersebut memperkirakan bahwa organisasi akan menginternalisasi sebagian besar aktivitas transaksional dalam hierarki ketika biayanya tinggi. Di sisi lain, organisasi akan lebih memilih untuk melakukan outsourcing aktivitas ketika biayanya rendah. Oleh karena itu, membayar sumber eksternal untuk melakukan aktivitas tersebut akan lebih murah. Menurut teori ini, semua organisasi menghadapi pengeluaran dengan transaksi pasar, tergantung pada apakah biaya ini tinggi atau rendah, dan terkadang juga memilih hierarki internal atau eksternal sebagai tata kelola ekonomi mereka. Adapun yang terakhir yaitu studi kasus di mana dalam penelitian yang berjudul Biaya Transaksi pada UMKM yang memproduksi yogurt, studi pada rumah yogurt di Junrejo dan Yogut di Sawo Jajar. Penelitian ini memfokuskan pada biaya transportasi, biaya iklan, biaya pencarian informasi, dan biaya izin yang dikeluarkan oleh kedua industri tersebut. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan biaya transaksi antara kedua industri tersebut, dengan rumah yogurt memiliki biaya transaksi yang lebih rendah dibandingkan dengan yogurt. Penelitian juga membagi biaya transaksi menjadi market transaction cost, managerial transaction cost, dan political transaction cost, serta memberikan saran untuk menekan biaya iklan melalui strategi yang tepat bagi kedua industri yogurt tersebut. Audio Jungle.